Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan di pagi setengah siang ini untuk kegiatan pengimbasan guru calon guru penggerak angkatan ke-7. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kegiatan hari ini yaitu pengimbasan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua tentang bincang-bincang elaborasi pemahaman budaya positif. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang berikutnya yaitu pembukaan yang dibuka oleh Bapak Samiran MPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 2 Lamongan. Pada Bapak Samiran kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita pagi ini karena kebetulan ada agenda yang lain yang sama-sama pentingnya, sehingga beliau harus membagi tugas. Bukan bermaksud menomorduakan kegiatan ini itu, tapi apapun beliau tetap membuat skala prioritas. Namun demikian beliau tetap kirim salam pada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah inayah pada kita semua. Pagi ini kita bisa menghadiri kegiatan perimbasan dari calon guru penggerak itu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat salam mari kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menindaklanjuti menjalankan program pemerintah terkhusus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada era-era sekarang memang sistem pembelajaran selalu berkembang dan itu melibatkan banyak pihak. Salah satu yang punya peranan penting adalah orang-orang yang berada di lapangan ini, yaitu para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Oleh karena itu kita selaku tenaga pendidik tidak bisa mengelak untuk menghadapi era global ini dengan inovasi-inovasi tertentu agar proses pembelajaran yang kita terapkan di sekolah kita kepada anak didik kita nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu sekolah tentu memfasilitasi, mendukung program tersebut, dan akhirnya salah satunya diwakili oleh Bu Dian ini sebagai calon guru penggerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang maksimal. Semua itu tujuannya tidak sekedar meningkatkan kualitas dari budaya sendiri, tapi juga berdampak baik pada sekolah kita.
Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samiran. Pesannya tadi semoga kita menjadi pendidik yang memiliki kualitas yang bagus setelah mengikuti kegiatan hari ini. Acara berikutnya sebelum kegiatan inti, kita lanjutkan dulu dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Nur Azizah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang sangat kami hormati, sebelum acara webinar bincang-bincang elaborasi pemahaman budaya positif ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara ini nanti dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, dan diberikan kesuksesan oleh Allah kepada Ibu Dian Trisandi. Begitu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah wa waladan salihah wa waladan salihah wa umran tawila. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-sadaqah wa ahli birrul walidain wa ahli tilawatil Qur'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hassil maqasidana wa hassil maqasida Ibu Dian Trisandi fi hadhihi al-fursah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nur Azizah. Acara berikutnya yaitu kegiatan inti, yaitu webinar yang disampaikan oleh Ibu Dian Trisandi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Kami persilakan. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Lamongan yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan saya dalam peribasan pendidikan calon guru penggerak modul 1.4, yaitu mengenai elaborasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, pada dasarnya Bapak Ibu semua, apa yang sudah nanti yang saya sampaikan ini sudah sangat dekat dan sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua di dalam kegiatan sehari-hari sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Hanya saja baru tahunya, ilmunya itu ada di pendidikan guru penggerak ini, bahwa apa yang kita lakukan untuk mendisiplinkan anak itu ada yang namanya restitusi, ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi
bagaimana ada anak yang melakukan tindakan yang negatif, itu masuk bagaimana kita melakukan seketika restitusi. Sebelumnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Ujin, Soli, kenapa kalian bisa terlambat seperti ini? Lihat, sudah pukul berapa ini? Ini Bu, tadi motor saya bocor. Iya, Bu, motor saya juga. Lah, kok bisa barengan? Untung saja kamu dulu. Baiklah, pokoknya saya nggak mau tahu. Sebagai hukuman, kalian berdua keluar dan cuci WC dulu sampai bersih. Akhirnya kita nggak belajar. Iya, selanjutnya kita juga lupa. Abis nyuci WC di sini, pokoknya kita bebas deh nongkrong ke kantin. Tapi kok nggak masalah nih, kita sering dihukum kayak gini. Gimana nasib kita kalau datang ke sekolah? Ya elah, masa depan nggak bisa diprediksi tuh. Kadang orang kayak kita ini yang malah sukses dibanding mereka yang rajin di sekolah. Ingat seperti kata pepatah, nakal dulu baru sukses. Oh iya juga ya. Siapa tahu besok kejadian mereka datang. Dari kakak gue sih, sepertinya dia bakal jadi artis. 4 tahun kemudian. Dari apa yang kita lihat tadi, itu merupakan suatu gambar. Mungkin ada anak bapak ibu guru yang seperti itu, atau kita dulu pada kegiatan di sejarah kita yang lampau. Sebagai pertanyaan pemantik, menurut bapak ibu setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah bapak ibu juga setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca doa, surat-surat pendek, atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah bapak ibu setuju atau tidak setuju bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, ya, monggo Bu Nur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang kemudian sudah diberi waktu. Dari tayangan tersebut saya tidak setuju dengan adanya langsung dihukum anak tersebut, karena hukuman itu biasanya menimbulkan hal negatif lanjutan bagi anak tersebut. Tapi hukuman bisa menjadi opsi. Nah, biasanya kita bisa melihat anak itu terlambatnya itu baru sekali atau memang sudah beberapa kali terlambat. Kalau memang baru sekali dan alasannya memang jelas, kita bisa melakukan meminta pendapat mereka. Kira-kira mereka di kemudian hari masih mengulangi perbuatan tersebut atau tidak. Tapi hukuman tersebut bisa dilaksanakan hanya sebagai opsi. Kalau menurut saya seperti itu, Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan penyampaian bahwa Bapak Ibu setujukah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca doa, surat pendek, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu juga setuju bahwa hukuman seperti yang disampaikan oleh Bu Darmisbah tadi, bahwa hukuman itu setuju saja asalkan itu diberikan dengan yang sebagai opsi untuk memperbaiki perilaku anak, bukan untuk balas dendam ya Pak. Mungkin kita dulu waktu di sekolah pernah melakukan sehingga itu ya, jadi pemberian itu. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman itu juga sangat perlu ya, tetapi hukuman yang cenderung positif gitu ya. Nah, sebelum hukuman diterapkan, tadi membaca tadi ayat tadi surat Tuka atau apa juga hukumannya kan positif. Yang berikutnya sebelum hukuman itu kita berikan pengertian. Ya, contohnya gini, anak-anak sebenarnya saya ini berat ya untuk menghukum kamu. Ya, kamu juga nggak enak. Ya, kamu terlalu nggak enak. Saya menghukum kamu juga nggak enak ya, sama-sama nggak enaknya. Biasanya begitu saja saya jelaskan. Nah, supaya sama-sama enaknya, ayo ya lain kali kita atau kamu berangkat yang lebih awal. Jadi kita berikan pengertian. Nggak enak loh menghukum ya. Bagi guru juga nggak enak, bagi siswa juga nggak enak. Ya, jadi sama-sama enak. Maka mohon jangan diulangi untuk berikutnya. Terus sementara ini kamu duha dulu lah, sholat duha dulu, berjanji, berkomitmen bahwa ya Allah hari ini saya melakukan kesalahan, mudah-mudahan besok tidak. Ya seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Janarto ya atas penyampaian pendapatnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ada? Oke, saya lanjut. Dari apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, itu nanti akan kita kupas mengenai yaitu segitiga restitusi dan restitusi. Bagaimana kita untuk mendisiplinkan diri sendiri. Dari kita lihat untuk yang perubahan paradigma kepala tangan. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu. Nanti jenengan berdua berpasangan, silakan satu untuk menuliskan dan menggenggam, satunya nanti mencoba untuk melihat apa sih yang dituliskan Bapak Ibu guru tadi itu di dalam genggaman Bapak Ibu. Bisa dicoba untuk sehingga kita nanti tahu apa yang terjadi melalui perubahan paradigma kepalan tangan dengan salah satu dari Bapak Ibu menuliskan yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu. Kemudian apa yang sudah Bapak tulis itu Bapak genggam. Bapak genggam, kemudian di teman satunya Bapak Ibu di sisi kiri sisi kanan mencoba dengan berbagai cara tentunya untuk membuka apa sih yang sudah dilihat Pak Adit, yang ditulis Pak Adit. Pak Samsul mencoba melihat, silakan apa yang sudah ditulis digenggam, Pak Yusuf juga itu, ya, pokok. Pak Narto mencoba untuk membuka apa sih yang ditulis Pak, yang ada dalam genggaman Pak Adit, dalam genggaman Pak Yusuf, dalam genggaman Bu Diana, dalam genggaman Bu
kemudian coba di dalam genggaman ibu dan rekan sisi kiri, sisi kanannya mencoba apa sih yang ada di genggaman yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Sudah? Coba. Ya. Apa yang terjadi? Dari Pak Adit menuliskan sesuatu di tangannya. Bapak Samsul ingin mencoba untuk membukanya, berusaha dengan berbagai cara, tapi Pak Adit tetap genggam, tidak membukanya. Saya tidak mau. Apa yang saya tuliskan di sana tidak bisa dilihat dengan Pak Samsul. Karena apa? Karena Pak Adit tidak membuka tangannya. Berarti yang bisa membuka pemikiran, perilaku itu adalah dari dirinya sendiri. Berarti karena ada motivasi dari dalam, motivasi dari intrinsik. Begitu juga kita. Jadi kita mau melakukan disiplin itu dari karakternya, terbentuk dari karakter kita sendiri. Dengan apa? Motivasi, terutama dari motivasi intrinsik kita sendiri. Karena yang bisa mengendalikan hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Dalam perubahan teori kontrol, teori pilihan, ini kalau Bapak Ibu guru berusaha membentuk murid yang baru, mengontrol anak untuk tetap baik, itu hanya merupakan suatu ilusi. Karena apa? Anak itu kalau tidak dari dirinya sendiri untuk berubah, tidak bisa, karena itu hanya merupakan ilusi. Guru hanya bisa menuntun anak-anaknya untuk menjadi perilaku yang lebih baik. Itu perubahan teori kontrol. Jadi siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol adalah kita semua. Jadi Bapak Ibu sendiri yang memiliki kontrol terhadap perilaku tingkah laku kita. Begitu juga dengan anak. Dari disiplin positif ini akan terbentuk apabila kita secara intrinsik, secara diri membuka diri bahwa benar, bahwa kita akan melakukan hal yang positif. Sehingga dikatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita hanya bisa berbuat atau menuntun anak-anak kita untuk menjadi berperilaku yang lebih baik. Sehingga dikatakan di situ, apa sih disiplin itu? Disiplin itu adalah belajar untuk mengendalikan diri kita. Kalau di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Karena anak-anak itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Anak itu memiliki kompetensi kodratinya sendiri-sendiri. Tinggal kita menuntun anak-anak itu seperti yang tadi, berperilaku yang lebih baik atau perilaku yang positif. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Karena kebanyakan dari murid kita, kalau itu anak itu nakal, anak itu bandel, anak itu kurang ajar, itu sebetulnya merupakan suatu pemikiran kita sendiri terhadap anak.
Di sini saya mencoba untuk menggambarkan bahwa perilaku negatif itu dari pemikiran kita, seperti dari anak itu kok nakal, anak itu kok bandel, anak itu kurang ajar, sehingga responnya kita itu kesel, kita itu marah, ini anak ini apa gitu. Kok ndak berubah-ubah dari kelas 10 sampai di kelas 11 ya seperti ini. Itu adalah bentuk dari respon dari pemikiran kita. Kalau kita sudah berpikiran itu anggapan kita, sehingga kesimpulan apa? Anak itu perilakunya salah, tindakannya apa? Ya kita hukum. Padahal perilaku negatif anak itu, kalau kita punya pemikiran lapo ya, si anak ini kok sering terlambat, ini anak ini kenapa ya, kok tugasnya tersendat-sendat, berarti ada hal, ada kesulitan yang dialami oleh anak. Jadi kita sebagai guru itu nanti bisa melakukan merestitusi anak dengan tidak langsung dihukum, push up, keliling, membersihkan lantai atau membersihkan halaman misalkan. Jadi kalau anak itu kenapa dia terlambat, oh mungkin itu dengan kita berpersepsi pemikiran bahwa mungkin anak ini rumahnya jauh, atau mungkin ada hal yang lain sehingga dia menyebabkan dia terlambat datang. Kemudian responnya kita ada rasa kepedulian terhadap anak itu. Kenapa anak itu berperilaku negatif seperti itu? Sehingga kita akan membuat kesimpulan bahwa anak itu memiliki masalah, berarti perlu nanti kita bantu. Seperti yang sudah dilakukan Bapak Ibu terhadap murid-murid di sekolah. Kenapa anak itu? Nah itu sering Bapak Ibu sudah melakukannya. Maka di harapannya di dalam disiplin budaya positif ini kita bisa bersama untuk menemukan masalah solusi terhadap perilaku negatif yang dilakukan oleh anak, sehingga tumbuh budaya atau perilaku yang positif. Karena di teori motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor, seperti yang tadi saya katakan, ada faktor internal dari dalam diri kita sendiri, kemudian dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi harapan seperti yang tadi di perubahan paradigma kepalan tangan itu, yang bisa merubah, yang mengontrol perilaku kita itu adalah diri kita sendiri. Yang dibutuhkan adalah motivasi intrinsik, sehingga nanti disiplin positif akan terbentuk. Kalau motivasi eksternal itu hanya sebentar, setelah itu muncul kembali kadang, seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang saat ini. Pukul 7 gerbang sudah ditutup, anak-anak, bapak ibu guru juga itu cepat-cepat, bukan karena takut dihukum oleh kepala sekolah atau tim ketertiban, tapi kalau dari motivasi intrinsik sendiri, kalau aku berangkat pagi itu enak, udaranya segar, tidak tergesa-gesa seperti itu. Kemudian motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Aku biar dapat sanjungan nih dari kepala sekolah, dari teman-teman. Itu ada motivasi. Tapi kita akan seperti yang disampaikan oleh tadi teman-teman, bahwa penghargaan itu memang penting. Tapi kalau tepat, jadi penghargaan itu bisa mampu memunculkan motivasi intrinsik bahkan kreativitas anak apabila itu tepat. Penghargaan itu akan bisa memberikan suatu kesan. Kesan dari itu akan diingat sampai hayat. Penghargaan itu
bisa merupakan suatu pengingat kita juga dan menumbuhkan kepercayaan pada diri anak, dan juga merupakan penguatan seperti yang sering kita lakukan apabila ada anak-anak kita menyelesaikan tugas gitu, kita memberikan suatu penguatan dengan bagus gitu ya, dengan verbal maupun non verbal bisa kita lakukan gitu ya. Tadi juga itu dihukum oleh penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Untuk itu diperlukan penyampaian atau memunculkan pemberian penghargaan itu dengan tepat seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga dibutuhkan apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Seperti saat ini di kurikulum Merdeka Belajar ini, kementerian dan kita juga harus mendukung bagaimana kita mewujudkan karakter seperti yang saya sampaikan tadi. Disiplin positif bisa terwujud apabila karakteristik itu akan terbentuk. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah membentuk karakter. Karakter yang seperti apa? Yaitu karakter profil pelajar Pancasila yang saat ini sudah didengung-dengungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Bagaimana kita membentuk murid kita untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kita sudah melakukan ya setiap pagi itu di sekolah kita sudah ada pembiasaan. Itu adalah merupakan salah satu pembentukan dari nilai-nilai kebajikan, bahwa anak punya keimanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan tadi pengajian pagi yang biasanya di masjid kita. Kemudian bagaimana kita untuk memberikan bergotong royong pada anak dalam setiap kegiatan. Bapak Ibu juga memberikan suatu kebiasaan untuk bagaimana anak itu berkolaborasi dengan tentunya piket gitu ya, piket kelas itu juga merupakan salah satu bentuk dari bergotong royong. Kemudian ada nilai kebajikan lagi, yaitu bagaimana mewujudkan anak itu yang mandiri, bagaimana anak itu kreatif sehingga tumbuh inovasi. Kemudian bagaimana kita kebinekaan global, karena anak-anak kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari suku juga ada, bukan hanya suku Jawa dari Kabupaten Lamongan saja, juga ada anak yang dari Sumbawa, ada Gorontalo ya, ada Ditahan. Itu bagaimana mewujudkan untuk anak yang bernalar kritis. Dari pembentukan pembiasaan yang kita lakukan itu akan memunculkan karakteristik yang ada di profil pelajar Pancasila itu. Itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu freedom, kita itu bebas, punya kebebasan, tapi bebas itu harus bertanggung jawab. Dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kita bertingkah laku positif seperti yang tadi, motivasi dari intrinsik. Maka itu apa yang dibutuhkan? Pendidikan. Untuk itu pentingnya pendidikan. Kalau dulu pendidikan itu saya menurut udah ngisi mentransformasi ilmu, materi ngajar sudah, anak tahu paham sudah.
Tapi ternyata setelah saya dapat ilmu di dalam pendidikan guru pengajar ini, bahwa pendidikan dan pengajaran itu selaras. Kalau pengajaran kita menyampaikan, mentransformasi ilmu, tapi yang terpenting itu adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah menuntun. Anak-anak itu memiliki kodratnya sendiri-sendiri, punya potensi, punya bakatnya sendiri-sendiri. Maka itu bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru mampu untuk menggali potensi yang ada pada anak-anak kita untuk bisa muncul. Nah, seperti ada beberapa, seperti yang pengalamannya Pak Adit ya, ada putrinya yang pintar nulis. Pak Adit tahu anak itu menulis ya Pak Adit. Mungkin bisa diceritakan Pak Adit, sehingga mengikuti lomba cerpen itu. Baik, matur suwun. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kelas 10-1 ya. Jadi ada anak didik kita yang memang punya potensi atau punya kecenderungan senang pada aktivitas membaca, lebih-lebih menulis. Bukan hanya satu, ternyata saya temukan itu di kelas 10. Kebetulan di 10-3 yang kebetulan saya juga wali kelasnya, itu ada satu anak yang gila baca, tapi oleh orang tuanya ini masih belum ketemu passion dalam arti tulisannya yang bisa menjadikan dia dikenal orang. Tapi kalau di rumah itu ibunya sudah cerita panjang lebar ke saya bahwasanya anak ini Pak lebih senang membaca buku daripada makan. Kalau saya keluar kota selalu yang dipesankan itu tolong mampir Gramedia, tolong mampir Togamas. Jadi sudah nulis daftar oleh-oleh untuk buku bukan makanan. Dia anak tunggal jadi mungkin agak privilege, ada sesuatu yang unik. Nah saya yakin dua anak ini nanti kalau lulus dari Semada dia akan menjadi bintang yang sejajar dengan teman-temannya yang juara opsi atau ISPO dan lain sebagainya. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro punya konsep bahwasanya merdeka itu adalah kaitannya dengan apa yang dia miliki terkait potensi, salah satunya kalau lewat pintu literasi khususnya baca tulis itu menjadi sesuatu yang mungkin. Nah, Budian sedang berpraktik ke sana. Terima kasih Budian. Terima kasih Pak Adit atas testimoninya bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat dari anak-anak yang memiliki potensi yang sudah miliki. Tinggal kita bagaimana mengarahkannya untuk menggalinya. Kalau misalkan anak itu belum sampai saat ini misalkan belum muncul, berarti belum ada belum sabar untuk menggali apa sih potensi dan kemampuan diri saya. Sebagai salah satu contoh untuk pendidikan yang kita terapkan saat ini, yaitu untuk tertib pukul jam waktu, kemudian 5S ya, kalau kita ketemu Pak Ibu guru, senyum, sapa, salam, itu sopan dan santun. Itu merupakan salah satu Pak bentuk pendidikan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan di sekolah kita sudah dilaksanakan. Itu. Di dalam pendidikan ini salah satunya adalah bagaimana kita membuat anak itu disiplin dengan membentuk suatu keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas itu? Saya juga belum tahu Bapak Ibu kalau ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya tahunya itu adalah peraturan tata tertib sekolah. Di sini Bapak Ibu ada yang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa mengendarai kendaraan roda 2 misalkan? Kalau itu merupakan suatu keyakinan kelas, jadi untuk membentuk di awal itu saya belum sama sekali
apa sih keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kelas. Tapi setelah saya mendapatkan materi di modul di guru penggerak ini, ada yang namanya keyakinan kelas, dan itu sudah saya lakukan di pembelajaran saya di kelas 11 MIA 3 itu di topi bermakna, dan itu ternyata berjalan baik. Jadi apakah keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas? Iya, peraturan kelas itu lebih luas, dan itu biasanya berasal dari kita, pihak sekolah atau dari Bapak Ibu guru. Tapi kalau keyakinan kelas ini terbentuk saat itu dan bisa berubah-ubah dari satu waktu ke waktu. Jadi yang membuat adalah kesepakatan dari kelas kita. Di dalam penerapan di pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bisa dilihat di berikut ini. Nanti pembentukannya tergantung ya Bapak Ibu, bagaimana Ibu dengan sistemnya. Kalau saya di kelas 11 MIA 3 itu di dalam topik bermakna itu saya menyampaikan, ayo apa sih untuk pembelajaran hari ini kita topik bermakna, yaitu mengenai materi mengenai sistem demokrasi yang ada pelaksanaan di Indonesia. Dan saya sudah menyiapkan, kemudian anak-anak menyiapkan stick note untuk ditulis anak-anak. Dari anak-anak menuliskan stick note-nya apa sih yang dikehendaki di dalam pembelajaran saat itu. Jadi ada beberapa anak yang menuliskan, karena kalau peraturan itu biasanya adalah kalimatnya kalimat positif, jangan rame gitu. Tapi kalau di keyakinan kelas tidak, aktif gitu, aktif dalam pembelajaran atau semangat belajar. Itu kan lebih untuk apa? Lebih enak ya mengesankan, daripada kalau negatif itu terasa terasa serem gitu. Jadi di dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan, sekarang ini merupakan sebagai curah pendapat anak-anak. Apa sih pembelajaran saat ini yang diinginkan oleh anak-anak? Jadi anak-anak dari semua nanti itu menuliskan dan kita kelompokkan di situ nanti. Dari yang sudah saya lakukan itu ada beberapa di dalam pembelajaran di topik bermakna yang seperti saya sampaikan itu. Tapi Bapak Ibu ada konsekuensinya. Konsekuensinya sebenarnya bukan hukuman ya. Konsekuensinya bukan hukuman. Tapi karena ini merupakan suatu kesepakatan. Jadi saat anak itu tidak berpasangan, tidak bisa menyampaikan pendapatnya, teman-temannya bersepakat di keyakinan kelas itu, yaitu anak itu berdoa, melakukan berdoa, apa doa pendek gitu. Ada juga yang puisi. Jadi konsekuensi dari keyakinan kelas di dalam pembelajaran saya saat itu yaitu Jadi itu salah satu bentuk dari keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 11 MIA 3 dalam pembelajaran sistem demokrasi. Sehingga di sini saya katakan bahwa keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas itu sendiri yang dibuat oleh warga kelas. Harus
harus diyakini dan dilakukan oleh semua warga. Kalau tidak, maka ada konsekuensi yang disepakati, bukan saya, tapi anak-anak sendiri yang menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Salah satunya tadi itu ada anak dalam pembelajaran itu tidak menemukan pasangannya dan dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya karena dalam topik bermakna itu begini Pak, itu ada, saya minta karena masing-masing topi seperti yang topi di ulang tahun itu, itu ada materi, kemudian anak menyambungkan satu topi dengan topi yang lain yang terurai sebagai suatu materi nantinya. Jadi anak-anak nanti berpasangan, misalkan tentang makna demokrasi. Nah, ada anak yang topinya menunjukkan ada demos, ada kratos. Kemudian ada anak lagi, ada rakyat, ada pemerintah. Nah, kamu jadi pasangan saya. Jadi anak-anak itu menemukan secara inquiry sendiri, menemukan masalah dengan dia menggabungkan dari anak penemuannya dari topik bermakna itu. Dan dari masing-masing nanti berdiri sesuai dengan urutan yang sudah disepakati sesuai dengan tadi, ada makna demokrasi, ada demos, ada kratos, ada rakyat, ada pemerintah. Sehingga makna demokrasi itu dari kata demos yang artinya rakyat, pemerintah, kraten namanya pemerintah. Sehingga anak tahu makna demokrasi, itu lebih benar. Itu salah satu yang saya lakukan di dalam atau penerapan saya di keyakinan kelas. Karena Bapak Ibu di dalam kegiatan kita atau pembelajaran dari materi yang sudah saya dapat di program pendidikan guru pengajar, itu juga ada beberapa yang mau saya sampaikan mengenai nilai-nilai guru. Jadi Bapak Ibu guru itu memiliki nilai-nilai dan peran kita sebagai pemimpin di pembelajaran. Bagaimana kita melakukan pengelolaan kelas itu penting bagi kondisi atau tercapainya tujuan daripada pembelajaran itu. Kemudian peran Bapak Ibu guru juga bukan hanya sebagai pemimpin pembelajaran saja, tetapi juga ada kegiatan lain, yaitu dengan bagaimana mendorong kolaborasi dengan anak, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, seperti yang saat ini yang saya lakukan. Saya bersama Bapak Ibu untuk berkolaborasi dalam kegiatan pengimbasan budaya positif. Kemudian bagaimana kita menjadi sharing dari teman-teman. Jadi kemudian bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi, murid itu seperti yang tadi memiliki karakteristik yang masing-masing. Tinggal kita nanti bagaimana kita menggerakkannya, bagaimana kita mewujudkan, menuntun anak-anak kita gitu dengan menggerakkan komunitas praktis seperti saat ini. Kita tujuannya sama untuk mewujudkan disiplin atau budaya positif. Kemudian untuk tambahan satu lagi, bahwa kita itu di dalam pembelajaran itu seperti yang disampaikan oleh Pak KHD ya Jadwantoro, bahwa kita harus berpihak pada murid karena murid memiliki karakteristik dan kodrat potensinya masing-masing. Tinggal kita bagaimana menggalinya atau menuntunnya sehingga anak-anak akan munculkan mencapai keselamatan dan kebahagiaan di seutuhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai hidup di masyarakat. Itu. Yang kedua, kita untuk tadi berkolaborasi sehingga memunculkan kreativitas pada anak-anak dan muncul inovasi dan muncul kemandirian seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru tadi. Bagaimana Bapak Ibu guru membimbing anak-anak untuk
mencapai prestasi sesuai dengan potensinya. Jadi kalau anak memiliki kemampuan IT, seperti kemarin ya robotik. Jadi ada anak didik saya satu di kelas yang namanya Khairul itu memiliki kemampuan di dalam bidang IT, dan Pak Jalal sebagai guru IT melihat itu dan ikut dilombakan, dan itu merupakan salah satu bentuk dari nilai daripada nilai guru. Sehingga budaya positif ini timbul karena apa? Ada lingkungan yang positif. Lingkungan positif timbul karena ada keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal dengan ada aturan-aturan di kelas yang dibuat sehingga akan tumbuh budaya positif. Jadi yang saya tekankan di sini sebetulnya Bapak Ibu guru, yaitu bagaimana kita membentuk karakteristik seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu bagaimana profil belajar Pancasila itu bisa tumbuh dengan karakter itu, insya Allah, dan yakin bahwa budaya positif akan muncul karena itu muncul dari dalam intrinsik itu. Seperti yang tadi bahwa kalau ada anak itu berperilaku negatif, apakah itu langsung ada di hukuman? Tidak. Perlu kita lakukan apa itu yang namanya restitusi. Saya baru tahu istilah restitusi juga dari pendidikan guru penggerak. Jadi bagi Bapak Ibu guru, monggo silakan untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya, karena kita akan dapat ilmu banyak Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi nanti bersama kita, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kalau anak melakukan perilaku salah, kita berpersepsi bahwa anak itu mungkin ada masalah, anak itu mungkin ada kesulitan, sehingga kita punya respon, perlu didekati, tidak perlu dijauhi, malah perlu dibantu ya untuk mendapatkan solusi. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita bersama anak-anak, itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Karena kita tahu bahwa di dalam restitusi ada beberapa ya yang saya sampaikan. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kenapa kok dia melakukan hal tersebut? Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, sekali lagi karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita bersama anak untuk menemukan solusinya. Jadi kalau Bapak Ibu guru ada murid-murid kita yang berperilaku negatif, maka dekatilah. Pasti situ ada faktor kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Karena apa? Ini kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya tahu Bu, Bapak, kita ini kan hidup ini kan untuk apa? Bertahan hidup. Apa itu? Kita butuh makan, butuh minum. Jadi kalau orang Jawa itu sandang, papan, pangan. Itu. Jadi kalau fisik kita terpenuhi, maka psikis juga. Jadi psikis akan mempengaruhi fisik. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima. Bukan
hanya Bapak Ibu guru saja, anak-anak juga punya kebutuhan untuk diterima, untuk dikasih sayang. Mungkin anak-anak kalau yang bandel mungkin, atau yang cerita mulai dari awal sampai akhir, mungkin dia butuh perhatian kita. Itu adalah salah satu kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua orang itu ingin ini kebutuhan untuk pengakuan dan kemampuannya. Maka itu kenapa penghargaan itu juga perlu diberikan, tapi diberikan yang tepat. Jadi ada beberapa. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan mencoba-coba hal baru. Apalagi anak-anak sekarang ingin mencoba-coba hal yang baru, menjadi anak yang remaja. Ini kan remaja awal ya, kemudian menjadi remaja dewasa. Jadi kebutuhan akan pilihan untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena pas semua orang itu kepingin bebas ya, kebebasan. Tapi kebebasan tidak seluas-luasnya, tetapi kebetulan itu harus bertanggung jawab. Karena kita hidup itu punya tanggung jawab pada diri kita sendiri, tanggung jawab pada yang memberi hidup, dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial. Yang terakhir yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bahagia. Ya Pak Samsul, kita punya kebutuhan untuk merasa senang. Jadi semua orang itu punya kebutuhan untuk merasa senang, bahagia. Hidup sekali masa tidak dibahagiakan, maka jangan lupa bahagia. Untuk wujudkan kebutuhan manusia itu, kita sebetulnya Bapak Ibu guru punya 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai kontrol penghukum ya, seperti tadi. Ada anak melakukan perilaku negatif, ujuk-ujuk langsung kita hukum. Itu sebagai Bapak Ibu sudah melakukan apa yang namanya kontrol sebagai penghukum. Belum melihat latar belakangnya, kenapa anak itu melakukan hal tersebut. Itu jadi ada 5 posisi kontrol. Ini yang bisa nanti Ibu Bapak terapkan. Apa benar ya, saya ini ada sebagai penghukum. Posisi penghukum yaitu tadi, anak terlambat lari, gitu lari, push up. Itu sebagai Bapak Ibu sedang melakukan namanya posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya Bu, saya merasa bersalah, saya terlambat. Itu yang dinamakan bahwa posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau sudah kita tatap dengan mata tajam aja, anak itu sudah dulu merasa bersalah. Kemudian sebagai posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi anak, kita itu sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat, pemantau. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu kalau di kelas. Jadi kalau kita melihat di kelas, kok anak ini tidur, itu kita sebagai kontrol. Mana anak yang masih konsen di dalam pembelajaran, maka diperlukan apa? Diperlukan ice breaking mungkin ya. Seperti saat ini, Bapak Ibu, ini warnanya apa? Ini warnanya apa Bapak Ibu? Hitam. Ini apa Pak? Ini apa Pak? Ya kan? Jadi ada yang konsentrasi. Ini mic bukan warna hitam. Kalau tadi ini apa? Ini warna hitam gitu. Itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas. Itu apa? Bapak sebagai manajer. Kemudian kelima, ini yang penting, ini yang diharapkan kita itu sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru itu diharapkan menjadi seorang yang manajer. Apa yang bisa
bisa menyelami, yang bisa sebagai teman, bisa bukan langsung menjadi membuat bersalah, bukan menjadi penghukum, tapi kita bekerja sama, berkolaborasi dengan murid-murid kita untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah kita capai. Apa dengan apa? Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, apa sih Bu Dian segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah Bapak Ibu guru bersama murid untuk mencari solusi, mencari pemecahan dari masalahnya, bukan dari Bapak Ibu guru, tapi berdua bersama murid. Tahapan-tahapannya apa saja? Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu bagaimana kita menstabilkan identitas. Seperti kalau anak terlambat, nah ya setiap orang itu manusiawi bersalah. Tapi kamu tahu kesalahanmu, apa yang harus kalian lakukan? Itu kita sedang melakukan menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak takut Bu, ya. Jadi seorang itu, kalau kamu anakku bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan, ibu juga dulu pernah. Itu menstabilkan anak. Jadi anak itu secara identitas stabil sehingga kita akan bisa mengungkap apa sih kenapa dia melakukan perilaku itu. Tahapan yang kedua yaitu kita menanyakan validitas kebutuhan. Dari menstabilkan identitas, yang kedua adalah kita memvalidasi kebutuhan. Apa sih nak? Kenapa kamu tadi melakukan itu? Ada kesulitan apa? Bisa Dian ceritakan kemudian. Itu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas, seperti yang tadi Ibu. Jadi di dalam pembelajaran itu bisa kita membuat suatu kesepakatan dan itu bisa berubah dari satu waktu, karena itu membantu kita di dalam meminimalisir atau membantu terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Ada yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, satu contoh kasus yang pernah saya lakukan di dalam segitiga restitusi.
validasi kebutuhan. Kenapa kok dia melakukan itu? Dia akan menceritakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian saya menanyakan dari keyakinan kelas, dan atas saya mengakui bahwa dia sudah melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan tidak menjaga kebersihan. Tidak menjaga kebersihan. Ini salah satu contoh ya Bapak, seketika restitusi yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah seringkali melakukan seketika restitusi. Cuma kita tahunya sekarang ini, oh itu yang namanya seketika restitusi. Saya seperti Bu Iyatul itu sering cerita, oh ini yang sudah yang dinamakan dengan seketika restitusi, Bu. Jadi kita itu sudah melakukan, sudah menerapkan dalam kegiatan kita. Cuma tinggal kita itu baru tahu istilahnya. Oh itu yang namanya seketika restitusi. Oh itu yang namanya restitusi. Gitu ya Bu ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang hebat ini, mungkin sudah ada yang pernah melakukan satu saja contoh yang pernah dilakukan untuk melakukan seketika restitusi. Di antara Bapak Ibu, Bu Iya mungkin menceritakan sedikit sebagai umat berikut. Nanti sebagai pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan dia tadi, menjelaskan tentang segitiga restitusi. Saya melakukan itu pun juga tidak sadar kalau itu segitiga restitusi. Karena baru ini tadi Bu Dian cerita seperti yang dilakukan Bu Iza. Karena saya kadang sering bercerita sama Bu Dian tentang kasus-kasus anak yang di Sayawali, misalkan di kelas 12-nya 3. Jadi ini kasus anaknya sering nggak masuk. Nah, akhirnya karena sering nggak masuk, saya telusuri kenapa dia sering nggak masuk. Akhirnya kan saya pendekatan ke orang tuanya, saya tanyain anaknya, akhirnya ketemu jawabannya. Jadi mungkin itu yang dimaksud Bu Dian. Jadi mendekat ke anak, ke orang tua, terus cari solusinya. Walaupun kadang sudah ketemu solusi, tapi anak itu kembali lagi, kita dekati lagi. Ya mungkin kita sebagai guru harus bersabar. Tadi kan katanya kita harus mendidik supaya nanti karakter yang internal dari siswa itu terbentuk sendiri. Jadi kita hanya menuntut seperti itu. Mungkin juga karena saya memang nggak bisa marah, jadi ya hanya sedikit yang bisa saya lakukan. Demikian dia contohnya. Terima kasih Bu Iya. Seperti yang dikatakan Pak Kahadi itu, kita itu harus ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun kalso, dan tuturi handayani. Jadi kita sebagai pendidik itu menjadi suatu tauladan karena kita di depan. Semua perilaku kita itu Bu, nanti itu masuk di dalam memorinya dan itu terkenang sampai hayat. Dan itu pernah saya lakukan. Ada beberapa yang saya lakukan. Ada anak itu Bu, kalau dulu itu orang Bapak Ibu guru itu killer ya Pak. Pakai slit sepatu tidak hitam itu guru olahraga saya. Itu langsung Bu, buang sepatu itu di depan SMA. Nah itu lari gitu. Kita kan tidak punya sepatu satu-satunya, ya anak-anak itu lari Bu cari itu. Nah, itu adalah salah satu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di materi terakhir dalam pengimbasan saya ini, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana kita menstabilkan identitas, yaitu guru membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kemudian yang kedua, mau fasilitasi kebutuhan. Bagaimana Bapak Ibu guru membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, seperti yang tadi, bahwa kebutuhan manusia itu ada 5 tadi.
bagaimana kita bertahan hidup, mendapatkan perhatian, kemudian pengakuan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mari kita sekarang mencoba untuk melakukan keyakinan kelas sebagai kesepakatan kelas, karena nanti konsekuensi itu anak yang menentukan kita akan mengikuti dari apa hasil dari keyakinan kelas. Sebagai peribahasan terakhir, Bapak Ibu guru, mungkin ada yang mau menyampaikan refleksinya. Hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kalau saya itu dari pendidikan penggerak ini, dari pemikiran tadi Pak, bahwa guru pendidik, guru itu adalah bukan hanya melakukan pengajaran, tetapi melakukan pendidikan, yaitu menuntun anak yang memiliki kodrat. Karena kita yakin anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan refleksinya, perasaan apa sih muncul selama mengikuti sesi ini, khusus mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian Bapak Ibu guru ingin menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti bincang-bincang elaborasi pemahaman budaya positif. Mungkin Pak Yusuf. Oh ya Bu, bagus, bagus ke depan. Terima kasih kemudian atas waktu yang diberikan. Setelah saya mengikuti bincang-bincang Budian dari awal sampai akhir ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang tadinya saya tidak mengerti tentang budaya positif di sekolah atau menciptakan motivasi dari dalam diri siswa itu, saya menambah wawasan saya. Oh ternyata anak didik itu kalau ditakuti atau dihukum itu dia malah akan gawe-gawe, dia tidak akan sadar dari dirinya sendiri, dia akan mengulang-ulang terus kesalahannya. Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan saya bahagia dan gembira karena saya jadi tahu, jadi tambah lagi ilmu yang saya ikuti. Oh ternyata seperti ini ya, kita harus menumbuhkan budaya positif di sekolah itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri, ternyata kita butuh kolaborasi dengan teman-teman di sekitar kita. Kalau kita berdiri sendiri, insya Allah tidak bisa ya Budiannya. Kita butuh kerjasama dari pemangku kebijakan di sini. Yang ketiga, saya akan menjadi among seperti apa? Seperti yang diceritakan Budian tadi yang cukup rinci dan jelas. Selama ini saya juga masih sering membuat anak itu merasa bersalah. Saya setelah mengikuti pelajaran ini, saya ingin belajar menjadi among yang sebagai manajer. Mungkin kira-kira seperti itu Budian yang saya dapatkan dari materi hari ini yang sungguh hebat dan luar biasa yang disampaikan oleh Budian. Saya bangga seperti teman seperti Budian. Terima kasih Bu Kos yang sudah menyampaikan refleksinya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain. Oke, iya, silakan Pak Junarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus yang dikatakan oleh Bu Gus tadi, ya, banyak sekali pengalaman dari apa yang disampaikan oleh Budian. Ya, kita itu tadi guru kayak menyegarkan kembali ya, disegarkan kembali bagaimana anak ini butuh apa yang penting ini ya. Nah dari saya sebagai wali kelas Budian ini ya Bu Isa itu tadi ya. Kenapa sih anak ini nggak masukan? Informasi dari kelas 11-nya, ya anak ini nggak masukan. Akhirnya waktu setelah upacara 17-an, saya sama anak-anak 6 saya bawa ke rumahnya di Keputar situ. Ini ternyata tidak hanya anaknya yang salah, orang tua juga tidak mendukung. Ini banyak saya kira untuk kali ini. Jadi dia nggak punya sepeda motor, terus kemudian ketika berangkat diantar ayahnya
pulang juga dijemput. Aduh, ini sebuah masalah ya, satu ya. Yang pertama, jadi ini masalah. Jadi ya kita itu ada kita berikan pengertian sama orang tua. Ya, jadi orang tua kan tidak menutupi kesalahan anaknya ini yang menjadi masalah susah ya di solusinya. Pernah juga yang kedua itu karena memang ekonomi juga sama. Saya datangi ke rumah, ya ini juga ya kasus saja ya, barangkali Beka juga mengerti. Ya. Jadi anak bapaknya ini servis ini TV gitu kan, anaknya sudah berangkat katanya, tapi di sekolah nggak ada bapaknya gitu kan. Nah setelah itu besok paginya ketemu sama anaknya, gimana? Kamu sudah ketemu ayah, sudah diperingatkan sama ayah? Itu Pak hanya SMS dulu, SMS. Apa nggak ketemu langsung? Enggak Pak, saya itu tidur sama nenek. Loh kenapa enggak jadi rumah jadi satu di kamar di rumah? Kamar saya kamarnya enggak ada. Jadi kira-kira gitu dong ya. Jadi kalau anak itu SMS kan lucu anak itu. Jadi problem-problema banyak di sini. Yang ketiga terakhir kemarin ya karena kebetulan rumahnya Temungan ya saya langsung ke rumah sama anak-anak. Grup kayak arek. Memang saya tidak masuk di paspor ini. BS1. Ini kasusnya juga unik juga. Pak kemarin itu minta HP sudah saya berikan, sudah selesai, sudah beres, alhamdulillah. Tadi terakhir minta motor baru. Anak tunggal sekali kan. Kan diturun kalau bapak kali gue. Oh, nggak sekolah, kayak aneh ya. Sudah kelas 12. Jadi tiga permasalahan itu unik-unik sekali Bu ya. Jadi kekayaannya di SMA 2 itu yang mampu ternyata juga ada yang seperti itu, ada yang orang tuanya seperti itu, ada yang juga anaknya yang terlalu manja sekali si anak ini, sehingga sampai sekarang juga sering-sering juga masuk ya. Jadi kurang apa ya, perlu ada lagi penekanan lagi ya, bagaimana mengetuk hati si anak. Jadi kesimpulannya dulu ini bagaimana mendekati dari hati ke hati ya. Gimana sih kamu kok begini kan gitu kan, sehingga anak ini bisa paham dan mengerti. Saya kira itu pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari cerita-cerita refleksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, hebat semua. Saya ucapkan terima kasih. Kalau kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersama-sama bergerak. Katanya di situ bahwa guru bergerak, Indonesia akan maju. Begitu juga guru SMA Negeri 2 Lamongan akan bergerak, maka Indonesia, Kabupaten Lamongan, pendidikan yang ada SMA Negeri 2 akan menjadi maju dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan di hari ini yang disampaikan oleh Bu Dian Trisandi. Semoga kita bisa menerapkan sekaligus juga bisa mendapatkan ilmu yang sebelumnya kita mungkin belum melakukan, kita bisa melakukannya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kok gak iso ngomong. Kan kok ngapi ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Dia. Benar.
Kita, 1, 2, 3, semangat. Lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nani dan teman-teman semua atas dalam kegiatan perlintasan saya.